Di jantung kota-kota kita, transportasi umum berfungsi sebagai garis hidup vital. Tetapi di balik permukaannya terdapat masalah ketidaksetaraan gender dan pelecehan seksual yang menuntut perhatian kita. Jika menilik survei nasional Koalisi Ruang Publik Aman pada November sampai Desember 2021 dengan total responden 4.236 orang, ditemukan ada 359 pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23% terjadi di transportasi umum. Temuan lain dari Koalisi Ruang Publik Aman yang dirilis pada November 2022, sekitar 48,9% perempuan ternyata pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Realita ini yang mendorong pemisahan gerbang wanita. Mengapa harus pisah? Nama saya Apollo, saya moderator untuk Tuaga Visual, dan ini ada Valerie dan Felicia yang akan membantu aku, Farhan selaku direktornya. Kalau boleh aku tanya ke Kak Anwar selaku student support, menurut Kak Anwar itu kesetaraan gender di Indonesia secara general sejauh ini bagaimana ya? Secara general ya. Oke, kita ini kan berbicara tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender kan spektrumnya sangat luas banget ya, Apollo sama teman-teman ya. Kalau misal memang kita berbicara tentang sosial ekonomi mungkin ya, kalau kita lebih spesifikkan, banyak kan kayak kebutuhan sosial gitu ya, bagaimana mereka mendapatkan kesempatan dan dipandang di publik gitu ya. Contohnya adalah ketika mereka membeli makanan gitu, mengantri, bagaimana treatmentnya orang-orang gitu kan terhadap kesetaraan gender ini gitu kan, atau cowok ke cewek gitu treatmentnya gimana sih, sama atau beda. Mereka pun mendapatkan tempat yang nyaman. Memang secara konstitusional tuh cowok itu nggak harus kayak mengalah sama cewek gitu kan, tapi lebih mengerti gitu perasaan cewek itu seperti apa. Karena cewek itu, kita nggak menilai cewek itu makhluk yang rentan, enggak. Tapi memang kita nggak pernah tahu. Bukannya adanya perbedaan dalam posisi duduk di transportasi umum seperti itu, malah mendiskriminasi yang kaum perempuan ya, karena ada implikasinya yang kaum laki-laki itu seolah tidak bisa menahan nafsunya, jadi harus perempuannya yang mencegah dibandingkan adanya mendidik kaum laki-lakinya gitu. Kita harus melihat dulu ya, dalam artian kesetaraan gender ini yang mau kita edukasi itu sasarannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya memang kita memang mau fokus di transportasi umum gitu ya, transportasi umum, edukasi yang terbaik adalah begini, kita memberitahukan apa yang dirasakan oleh perempuan kalau semisal mereka mendapatkan pelecehan seksual begitu. Kalau mereka mendapatkan kekerasan seksual, karena gini, sesama cowok aja duduk itu bisa bebas banget gitu. Nah, kalau sebelah lu cewek gitu ya, aku cowok, sebelah lu cewek, dan aku nggak tahu perasaan cowok ini seperti apa, bisa jadi cewek ini merasa tidak nyaman gitu loh. Nah, itu kan sebuah unusual activities yang memang kita harus memberitahukan gitu. Berarti dampak kekerasan seksual ke kaum perempuan maupun yang lain, apa ya, kayak dalam skala psikologi maupun fisiknya itu. Oke, kalau misalnya ngomong dampak itu dari kekerasan seksual, itu banyak banget gitu ya. Yang paling banyak dialami adalah psikisnya. Kita kalau misalnya tahu kekerasan seksual, kan kekerasan seksual nggak tentang bagaimana kita memperkosa gitu ya. Nggak tentang bagaimana ketika dia tidak mau berhubungan seksual dipaksa, kemudian dipukul-pukul, itu enggak. Tapi sesederhana kayak kita catcalling, mungkin kalian tahu gitu ya. Nah, itu pun juga berdampak gitu kepada orang yang menjadi korban gitu. Dan itu berdampak banget pada psikisnya, merasa tidak nyaman untuk lewat daerah situ misalnya gitu, yang nggak ngerasa nggak nyaman sama tubuhnya sendiri gitu kan. Apakah ada bagian tertentu yang mereka lihat di badan gue gitu kan. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak misal memang banyak hal yang memang menjadi stressful ya bagi korban gitu. Jadi psikis pun banyak, itu bisa mengalami sampai tahap ke depresi ataupun penyakit lainnya. Kalau fisik pun bisa jadi nggak cuma reproduksi aja yang bermasalah begitu, tapi seluruh badan mungkin juga bisa ada masalah. Kedepannya kakak ada harapan apa untuk mengatasi masalah ini di transportasi umum? Oke. Harapannya adalah gini ya. Sebenarnya sederhana ya harapannya ya. Baik perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Paham akan pentingnya boundaries gitu. Ya gitu, bagaimana kita bisa menghargai boundaries satu sama lain, gak cuma di ruang publik ya, tapi dimanapun gitu. Karena kan kita kan selama ini selalu memaksakan yang harusnya asik tuh kayak gini, lu aja yang lebay, gini, gini, gini. Padahal nggak kayak gitu.